Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Percaya ada sukacita, amin. Mari dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini, saya mau ajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan sembah kita buat Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan-Mu. Kami bisa ada sampai hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik Bapa. Kami membawa setiap pujian pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Biar kiranya lewat ibadah kami hari ini, Tuhan boleh disukakan, disenangkan lewat setiap pujian yang kami naikkan. Mari Tuhan Kau berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Mari kita mau ambau pujian kita buat Tuhan. Kita mau merasakan lawatan Tuhan hari ini. Dimanapun kita berada saat ini, izinkan Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari angkat tanganmu, nyatakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita mau rasakan lawatan Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan pujian kepada Tuhan. Rindu selalu Mas Tuhan, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin
merasakan lawatan Tuhan. Kami menikmati keindahan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala ku nikmati. Mari rasakan lawatan Tuhan. Mari rasakan jamahan Tuhan. Keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita sembah. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, sebab hanya Kau yang layak. Kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Mari Bapa dan Ibu naikkan pujian-Mu buat Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Yesus Tuhan. Mari rasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Ajaib karya-Mu. Haleluya. Kami rindu menikmati kasih-Mu. Haleluya. Ini sembah kami Bapa. Kami kagum hormat akan kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan. Yang bersuka di dalam Tuhan, berikan sorak-sorak buat Allah kita. Haleluya. Kamu nyatakan bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan
lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan lawatan Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Dia Allah yang sanggup memulihkan setiap hati kita. Mari datang bawa setiap hati, bawa setiap doamu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari lawat, jamah setiap hati kami. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari dengan penuh iman kita mau nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup. Mari engkau yang rindu merasakan jamahan dan lawatan Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, mari naikkan pujian dengan iman kepada Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, Dia sanggup. Kami percaya Tuhan, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
sanggup, Dia sanggup. Ya Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup. Amin. Kau sanggup Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap hati kami. Kami percaya hari ini dimanapun kami berada, kami boleh merasakan jamahan dan lawatan Tuhan menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu lewat ibadah kami hari ini. Jika sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, mari Kau urapi hamba-Mu yang akan berbicara bagi kami, biar apa yang Dia sampaikan semuanya boleh berasal daripada Tuhan, dan kami yang mendengarkannya boleh mendapatkan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hati Benar, Rohani Bersinar. Saudara-saudara, tahun 2022 ini juga adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Karena itu kita harus memiliki kerohanian yang sungguh-sungguh sehat dan kuat agar kita bisa bertumbuh. Iman kita harus teguh supaya kita mendapatkan kemenangan. Itulah kesehatan rohani yang kita harus miliki dalam kehidupan. Dan apa kuncinya supaya rohani kita sehat? Selalu menjaga hati yang benar. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita kotor, kalau hati kita jahat, kalau hati kita tidak berkenan kepada Tuhan, rusak, hancur hidup kita. Tapi kalau hati kita cinta Tuhan, hati penuh dengan kasih, tahun ini sebesar apapun tantangannya, ada kemenangan yang kita yakini Tuhan akan berikan. Karena hati yang benar membuat kerohanian akan bersinar. Dan orang yang hatinya benar, hidupnya akan bahagia. Tidak ditentukan oleh kondisi sekitar, apakah COVID ada atau COVID tidak ada. Tetapi hati yang benar akan membuat kita kuat, teguh, perkasa di dalam segala situasi. Karenanya mari kita akan lihat Matius pasal 5 ayat 7 sampai 10. Kita akan belajar tentang 4 sikap hati yang benar untuk kita memiliki kerohanian yang berkenan kepada Tuhan. Dalam ibadah pagi saya tadi berkhotbah dengan judul sama, tapi saya membahas ada 4 sikap hati yang kita harus miliki supaya benar-benar kita ini berkenan kepada Allah. Sikap hati yang pertama adalah hati yang rendah. Yang kedua, hati yang bertobat. Yang ketiga, hati yang lembut. Dan yang keempat, hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara juga boleh mendengarkan khotbah tersebut melalui YouTube GB Battle supaya kita bisa mendapatkan kebenaran firman ini lebih lengkap. Tapi dalam ibadah kedua ini saya akan melanjutkan
pada sikap hati yang kelima sampai ke-8. Mari kita akan baca Matius pasal yang kelima ayat 7 sampai 10. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bagian ini merupakan khotbah Yesus di bukit. Khotbah pertama yang dia sampaikan kepada orang-orang umum, halayak ramai. Dan apa kunci supaya kita memiliki spiritualitas yang baik? Hatinya harus dijaga benar. Dan sikap hati apakah yang kita harus miliki? Yang pertama dalam ibadah ini saya ingin bagikan ayat yang ke-7 tadi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang rohani cirinya dia punya kemurahan hati kepada sesama. Kemurahan hati pertama dinyatakan dalam wujud rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, ada hamba yang punya hutang 10.000 talenta, dibebaskan oleh raja, tapi dia cekek temannya yang cuma punya utang 100 dinar, jauh lebih kecil dari hutangnya. Dan ketika raja mendengar itu dia marah, dia ditangkap dan para algojo menyiksa dia. Begitulah orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang jahat hatinya. Kalau Bapa Sorgawi sudah mengampuni kita, apalah arti kesalahan orang lain tidak sebanding banyaknya dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Sehingga kita memasuki tahun baru, hatinya mesti baru, hatinya mesti bersih. Segala kepahitan, dendam kepada suami yang pernah bersalah, kepada istri yang pernah bersalah, kepada orang tua, kepada anak, kepada adik, kepada kakak, kepada teman kita. Kita mau mengampuni mereka. Tahukah saudara, sikap tidak mau mengampuni adalah kejahatan yang menyebabkan murka Allah dan mengakibatkan penderitaan secara mental, spiritual, bahkan fisik di dalam kehidupan kita. Ada algojo-algojo, mungkin berupa tuduhan di dalam hati nurani, kemarahan di dalam diri, yang itu akan menekan hidup kita, membuat depresi. Lepaskan pengampunan. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri di tahun baru ini. Sebab waktu saudara mengampuni orang lain, bukan orang lain yang paling diberkati. Hidup saudara yang paling bahagia. Karena segala beban yang menindih itu lepas. Dan kita memiliki hidup baru. Yesus teladan kita. Disalib dia berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yusuf adalah seorang yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan dalam sumur tak berair. Dijual sebagai budak ke Mesir. Dia punya alasan untuk membenci saudaranya, membalas dendam. Kalau ada adik kakak sedang bertengkar, bersengketa, saya rasa saudara belum pernah dijual sebagai budak oleh saudaramu. Engkau tidak pernah dimasukkan di dalam kurungan dan sebagainya, sumur yang tak berair, mau dibunuh. Tetapi Yusuf, ketika dia jaya, punya kekuasaan, dia tidak balas yang jahat dengan yang jahat. Dia bilang, kamu memang merencanakan yang jahat, tapi Allah merubah untuk kebaikan. Dan karena itu Allah itu baik, saya juga akan menyalurkan kebaikannya kepada kamu. Dia mengampuni orang yang bersalah. Dan sampai hari ini, keteladanan Yusuf menjadi contoh buat kita. Seorang yang besar, seorang yang punya akhlak luar biasa. Bukan kalau saudara dijahatin orang, saudara balas dengan lebih jahat. Tapi ketika engkau tidak kalah terhadap kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Siapakah orang yang benar-benar rohani, yang hatinya bersih dari segala dendam dan kepahitan, dan mau mengampuni orang yang bersalah? Saudara-saudara, kemurahan hati juga diwujudkan di dalam bentuk kita berbuat baik kepada orang lain, menolong orang tanpa pamrih. Seperti orang Samaria yang murah hati, yang menolong orang yang dirampok di pinggir jalan.
Dia membawa ke penginapan untuk diobati. Dia menanggung segala biayanya. Siapa yang dia tolong dia nggak kenal. Tapi dia mau melakukan itu. Dan Yesus mengangkat contoh ini. Jadilah seperti orang Samaria yang murah hati. Tahun ini, maukah kita belajar menaburkan hal yang baik kepada orang lain? Maukah kita menjadi orang yang berkemurahan, generous kepada orang lain? Alkitab berkata, yang menabur baik akan menuai yang baik. Yang berkemurahan akan mendapatkan kemurahan yang berasal dari Tuhan. Saya lihat orang yang rohani itu tidak egois, tapi hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Waktu Sakius rohaninya mati, rohaninya sakit, dia hanya memeras orang bagi keuntungannya sebagai pemungut cukai. Tapi waktu rohaninya dihidupkan oleh Tuhan, sehat, dia bilang setengah harta aku bagikan kepada orang miskin. Dia melayani orang lain. Karena apa? Hati yang berkemurahan itu ada. Saudara, orang yang pelit, orang yang hanya mikirin diri sendiri, bukanlah orang yang rohani. Orang yang belajar menabur berkat, itu adalah orang-orang yang rohaninya bertumbuh. Saya pernah mendengar kisah ada seorang pengusaha yang kerja terus. Tapi menjelang Natal, ada seorang temannya bilang, kamu ikut yuk, ikut saya teman-teman, kita akan pergi ke panti asuhan. Malas kerjaan saya masih banyak, ayolah kamu akan mengalami kebahagiaan waktu kita berbagi. Oh udah gak apa-apa, saya ikut nyumbang gak apa-apa. Oh lain, kamu mesti datang sendiri ke sana. Akhirnya dia ikut dengan terpaksa. Dan setelah kasih makanan, pakaian, ya dia lihat acara anak nyanyi-nyanyi, dia gak terlalu tergerak saudara. Dan dia pikir gak ada apa-apa juga. Teman saya bilang kamu akan bahagia, mana bahagianya. Tapi ketika dia mau pulang, sudah hampir sampai di pekarangan daripada panti asuhan itu, ada seorang anak panti mendekati dia, bilang, Om, boleh nggak sebelum Om pulang saya minta sesuatu? Oh, minta apa nak? Dia pikir mungkin minta permen, minta uang. Dia bilang, Om, bolehkah saya memanggil Om ayah? Karena saya nggak tahu papa saya siapa. Zek, jantung hati pengusaha ini seperti berhenti berdetak. Dia bilang, oh boleh, boleh. Dan anak itu memeluk dia. Dia bilang, ayah. Satu lagi Om atau ayah. Kalau ayah datang lagi, bolehkah ayah kasih saya foto supaya saya tetap bisa ingat wajah ayah. Dan kalau kangen saya lihat foto ayah. Pengusaha ini gak bisa jawab saudara. Dia tahan dirinya. Karena tiba-tiba dia tersentuh. Dia merasa bahwa anak kecil ini yang sangat tulus menyapa dia. Dan dia bilang, besok Om akan datang lagi. Besok Om akan bawa foto. Dan bawa apa saja yang Om anggap perlu buat kamu. Dan mulai hari ini, aku juga akan disebut sebagai ayah dan kamu akan kusebut sebagai anakku. Saudara-saudara, waktu dia pulang, dia bilang sama temannya, aku menemukan kebahagiaan. Bukan karena aku melihat pertunjukan, mendapatkan sesuatu. Tapi ketika aku berbagi kasih. Saudara yang berkemurahan, kerohanianmu akan meningkat. Dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam kehidupan ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Hal kedua siang ini yang saya mau bagikan di dalam ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata suci berasal dari kata ros. Dan itu artinya seperti susu murni yang tidak dicampur dengan air. Ini bicara tentang kebahagiaan hanya dimiliki orang yang hatinya murni. Motivasinya tidak tercampur. Yang hidupnya jujur, terbuka, punya integritas. Salah satu contoh Alkitab adalah Yusuf, suami daripada Maria. Ketika dia mendengar Maria tunangannya itu hamil.
Yusuf sebetulnya bisa mengadukan kepada mahkamah agama dan Maria akan dirajam batu sampai mati. Tapi karena Yusuf seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia mau menceraikan dengan diam-diam. Walaupun dia salah, tetapi dia tidak boleh dihukum mati. Biarkan dia masih punya masa depan. Dan karena itulah Tuhan mengintervensi dia dan berkata, Yusuf, jangan kau ceraikan Maria, ambil sebagai istrimu. Karena anak di dalam kandungannya, maaf, karena anak di dalam kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus. Dan Maria melahirkan Yesus. Dan Yusuf menjadi bapa asuh daripada Yesus Kristus. Karena apa? Hati yang suci, hati yang tulus, hati yang berkenan kepada Tuhan. Di tahun ini, maukah kita dibersihkan oleh kuasa darah Yesus dari segala kekotoran hati, mungkin kemunafikan. Saudara tahu ada orang beragama yaitu orang-orang Farisi. Tuhan pernah mengecam, kamu seperti kuburan, luarnya putih tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Orang Farisi itu hanya menampilkan penampilan luar, mencari pencitraan, tapi hatinya tidak sungguh bersih di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang agamawi. Beda antara orang agamawi dan orang yang rohani. Orang agamawi merasa dirinya paling benar dibandingkan dengan orang lain. Suka mengkafir-kafirkan orang, gampang menghakimi orang. Padahal belum tentu hidupnya bisa mencapai standar yang dia tetapkan bagi dirinya sendiri. Dan kalau dia melakukan kebaikan, dia bangga. Aku bukan pencuri, aku bukan penzina, aku bayar perpuluhan, aku puasa, aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong sedemikian. Tuhan mencari orang yang rendah hatinya yang berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Kalau aku diselamatkan masuk sorga, karena aku mengemis pengampunanmu, aku menerima anugerahmu. Itulah yang hatinya, orang yang hatinya disucikan oleh Tuhan. Mungkin ada motivasi yang salah yang harus dibereskan, dibersihkan. Ananias dan Safira memberikan persembahan untuk umat Tuhan, gereja Tuhan. Bagus kan? Tapi apa yang terjadi? Mereka mati, saudara sekalian. Memberi persembahan malah mati. Loh, kenapa? Karena yang Tuhan lihat bukan hanya perbuatan yang baik, tapi sikap hati, motivasi yang baik. Sikap hatinya ingin mendapatkan kedudukan, jabatan melalui apa yang dia berikan. Bahkan dia mendustai Roh Kudus. Saya ingat ada seorang rekan hamba Tuhan cerita, Pak, saya di gereja ini disupport oleh seorang pengusaha. Oh, kami bisa dapat kursi yang bagus, sound system, alat musik semua dilengkapi. Tapi satu kali dia nggak setuju dengan satu keputusan saya. Wah, dia marah. Sejak itu dia tidak mau support saja saya. Dia bilang, awas ya. Saya akan lakukan sesuatu. Dan minggu depannya ketika mereka mau ibadah, ketika pintu tempat ibadah, ruko kecil dibuka, kaget saudara. Sound system udah gak ada, alat musik udah gak ada, bangku udah gak ada. Dibawa semuanya. Aduh, sampai dia bingung gak bisa kebaktian saudara. Saya bilang gak apa-apa. Orang memberi itu karena Tuhan, bukan karena senang atau tidak senang sama pendetanya. Dia berani begitu, dia hadapan sama Tuhan langsung. Apa dia pikir dia bisa menghukum gereja dengan cara demikian? Biar Tuhan yang berurusan langsung. Ada loh orang seperti itu sekarang. Orang yang hatinya gak tulus. Seorang rekan hamba Tuhan lain cerita, Pak, saya disupport oleh seorang pengusaha. Dia suka kasih persepuluhan. Tapi satu kali dia gak setuju dengan saya karena pendetanya tergerak membantu misi dan sebagainya. Dia bilang udah kita aja, gak usah pikirin orang lain. Tapi dia berusaha jelaskan gereja itu mestinya misi. Oh, dia marah, dia keluar dari gereja. Dia minta semua persepuluhan yang sudah sekian tahun dia berikan saudara. Masuk ke pengadilan, waduh.
Saudara tahu, banyak orang memberi tidak tulus. Hanya untuk menyenangkan kemauannya sendiri. Tapi saya mau bilang, ini ciri akhir zaman. Orang yang model semacam itu nggak takut sama Tuhan. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Tapi kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci. Segala kemunafikan, motivasi yang salah, kesombongan, cinta uang, iri hati, bahkan pikiran yang kotor, hidup yang kotor, perbuatan kotor dengan percabulan dan semuanya, kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tahun ini Tuhan membersihkan kita. Segala dosa yang lalu kita tinggalkan. Dan biarlah Tuhan membaharui kita. Yakobus 4 ayat 8 berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita harus minta disucikan oleh darah Yesus, tapi kita juga harus bertekad untuk hidup suci. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bukankah Tuhan yang menyucikan kita dengan darahnya? Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ada komitmen untuk kita juga hidup suci. Supaya tidak mendua hati terus. Sorga oke, dunia juga oke. Tapi kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Saya teringat ada seorang muda yang namanya Agustinus. Pada masa kehidupannya saudara, dia memiliki ilmu yang tinggi. Tapi moralitasnya rendah. Dia bergaul dengan para pelacur. Dan dia melakukan banyak dosa. Tapi satu kali, ketika hatinya merasa kosong, hampa, walaupun ilmunya banyak, walaupun dia dikenal oleh banyak orang, di tengah kekosongan hatinya, seperti ada suara yang berbisik di hati nuraninya, bacalah. Dia pikir baca apa? Buku filosofi saya sudah banyak baca. Dan dia ingat ibunya yang bernama Monica yang tinggal di kampung. Sebelum pemuda ini pergi ke kota besar, ke Roma. Menitipkan Alkitab. Dan ibunya pernah berkata, bacalah. Bacalah Alkitab dengan tekun. Tapi dia tidak pernah baca Alkitab. Di tengah kekosongan hati itu dia pulang ke rumah. Dia ambil Alkitab yang sudah berdebu. Karena tidak pernah dia baca. Dia buka secara acak. Roma pasal 13. Dia temukan ayat-ayat yang berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Tinggalkanlah perbuatan kegelapan, kenakanlah perlengkapan senjata terang. Saudara-saudara, sejak hari itu hidupnya berubah. Dia menjadi seorang yang saleh. Dia menjadi seorang teolog yang terkemuka. Orang Katolik menyebutnya bahkan dengan istilah Sin Agustinus, Santo Agustinus. Satu kali Agustinus pernah cerita, dia pergi ke kota dan dia berpapasan dengan wanita tunasusila, pelacur langganannya zaman dulu. Dan dia teriak, itu perempuan teriak, Agus, kemana wae ya? Kemana aja? Udah lama gak ketemu. Waduh, Agus jadi kaget saudara sekalian. Dia pura-pura gak lihat, pura-pura gak lihat. Masa lupa sama saya? Di tengah godaan itu, dia menjawab begini, Agustinus yang lama sudah mati, Agustinus yang ada sekarang adalah Agustinus yang baru. Dia lari meninggalkan tempat itu dan dia menjaga kekudusannya sampai akhir hayatnya. Seberapa banyak dosa yang kita pernah lakukan ketika kita bertobat, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Jangan lihat terus masa lalu, lihat masa depan. Asal hati kita beres, bersih di hadapan Tuhan. Ada pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ada penyucian yang Dia lakukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kekudusan akan melihat Tuhan, kata firman. Ibrani 12 ayat 14 juga berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak akan melihat Tuhan. Saudara sekalian, melihat Tuhan, kalau kita hidup kudus berarti kita akan melihat Dia muka dengan muka dalam keadaan sebenarnya. Kalau Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, atau kalau Tuhan belum datang, barangkali kita yang datang duluan kepada Dia, kita mati.
Tapi kita akan melihat Dia. Tuhan yang akan kita jumpai, bukan Lucifer, bukan setan, saudara-saudara. Lagi pula, melihat Tuhan artinya kita akan merasakan kehadirannya, penyertaannya, persekutuan yang indah dengan Dia. Orang yang hatinya suci, mencintai Tuhan, dia akan mengalami selalu penyertaan, pendampingan, bahkan di tengah tantangan sekalipun. Saudara, saya mau katakan, kalau engkau adalah seorang yang cinta Tuhan, melayani dengan tulus, engkau membaktikan hidupmu sebagai volunteer di gereja. Saudara sudah sibuk dengan pekerjaan, tapi engkau ingin tetap melayani Tuhan dengan tulus tanpa pamrih. Saya berdoa, Tuhan akan membukakan pintu berkat dalam hidup saudara. Engkau akan melihat Tuhan, kemuliaannya, berkatnya, pimpinannya, penyertaannya. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang mau menjalin keintiman dengan Dia. Dan orang yang melihat Tuhan, artinya intim dengan Tuhan, akan seperti Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah. Seperti Musa yang melihat Allah muka dengan muka. Seperti Henoh yang hidup bergaul dengan Allah. Dan dia tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Tuhan. Saya tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk kali kedua. Tapi seandainya tahun ini pengangkatan itu benar terjadi, biar kita diangkat, memandang wajahnya di awan-awan kemuliaan. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, karena hati kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Siapa yang ketika Tuhan datang menjemput umatnya di bumi, kita mau ditemukan terangkat, kita mau menyembah Dia di dalam kekudusan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Boleh angkat tangan? Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang ketiga, ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa cirinya orang itu rohaninya sehat, bertumbuh? Kalau dia menjadi alat damai sejahtera bagi orang lain. Tidak suka mengadu domba, tidak suka memfitnah, menjelek-jelekan orang lain. Tapi justru ketika ada pertengkaran, dia mencoba merukunkan. Ibu Teresa pernah ditanya oleh seorang wartawan, bagaimana caranya supaya dunia bisa damai? Dia bilang, pulang ke rumahmu, cintai keluargamu, maka dunia akan berdamai. Sebab perdamaian di dunia itu harus dimulai dari perdamaian di dalam diri kita, yang kemudian kita bagikan kepada keluarga. Saudara-saudara, jika itu adalah kemampuan kita, kita harus berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Hidup di dalam damai, itu yang Tuhan inginkan. Kita juga harus mendamaikan orang dengan Allah. Caranya bagaimana? Memberitakan Injil damai sejahtera. Supaya akhirnya mereka bertobat, percaya kepada Yesus, dosanya diampuni, dan hidup baru diberikan. Saya percaya dosa itu menyebabkan pertengkaran. Lihat Adam dan Hawa yang begitu harmonis, sekarang saling menuduh, menyalahkan. Kenapa? Karena dosa. Dosa memisahkan hubungan suami istri yang rukun menjadi terpecah karena hal tersebut. Saya mau bilang, orang walaupun rajin ke gereja, dia mungkin agamawi tapi tidak pernah rohani kalau selalu bertengkar dalam hidupnya, bertengkar dalam keluarga, bertengkar dengan orang-orang yang ada di sekitar. Saya percaya masalah ini harus dibereskan. Bila dosa, orang berdosa bertobat, dosanya dibereskan, maka lebih besar kemungkinannya untuk orang itu berdamai dengan sesama. Karena pertama dia sudah berdamai dengan Tuhan. Kita perlu menggali akar konflik dan mencari solusinya dengan bijak. Dan kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita meniru teladan Yesus, anak tunggal Bapa yang rela mendamaikan Allah Bapa surgawi dengan manusia berdosa, dengan rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Saudara-saudara, sekali lagi, orang yang rohaninya tumbuh adalah orang yang ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ibu-ibu, ada tugas besar bagimu. Biasanya atmosfer damai atau ribut di dalam keluarga sangat ditentukan oleh peranan ibu-ibu.
Kalau ibu-ibu tiap hari bawaannya bete aja. Aduh, rumah tangga gelisah, saudara-saudara, nggak tenang. Tapi kalau engkau punya roh yang lemah lembut dan tentram, keluargamu akan berbahagia. Kalau suami diktator, istri gladiator, rusak keluarga. Alkitab mengajarkan supaya perhiasan wanita itu adalah roh yang lemah lembut dan tentram yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya damai sejahtera akan mengalir. Kalau setiap orang wanita di tempat ini mengizinkan roh damai sejahtera itu mengalir dalam dirinya. Pria juga terus harus mengusahakan perdamaian. Kita semuanya terpanggil untuk hidup di dalam damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan diri, damai dengan sesama. Dan kalau hati kita bersih, kita bisa menjangkau jiwa bagi Yesus. Saya teringat dari Inggris ada seorang penginjil yang luar biasa namanya Smith Wigglesworth. Dia dipakai di dalam KKR kesembuhan ilahi. Banyak orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan beberapa kali Tuhan pakai dia untuk membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati, bayangkan, wow. Tapi tahukah saudara, siapa yang mentobatkan Smith Wigglesworth? Istrinya yang bernama Polly. Karena Smith ini memang keluarganya asalnya Kristen, tapi kemudian dia jauh dari Tuhan, gak pernah ke gereja, hidup duniawi. Dan dia kasar, karena kerjaannya tukang ledeng, saudara. Dan dia melarang istrinya pergi ke gereja. Tapi satu kali Polly, istrinya berkata, hari ini hari Natal, mari kita ke gereja bersama. Setidaknya sekali dalam setahun kita merayakan kelahiran Yesus. Suaminya bilang, jangan ajak saya ke gereja, saya gak akan pernah mau. Kalau kamu mau ke gereja, aku izinkan kali ini saja. Tapi jangan telat, begitu telat aku kunci pintu rumah. Wah, istrinya sudah senang karena dia selama ini dilarang kalau ke gereja. Oh, dia pergi ke gereja, saudara. Janji jam sekian pulang. Tapi rupanya hari Natal itu ada acara drama di gereja, jadi dia pulang agak sedikit lambat. Mungkin beda cuma 5-10 menit dari apa yang dia janjikan. Suaminya kunci pintu, saudara. Ini istrinya gedor-gedor gak dibuka. Telat, kamu harus konsekuen, tinggal di luar. Tapi ini musim salju. Aku kedinginan, aku bisa mati beku di luar. Terserah kamu. Saudara, dibiarin sekian lama di luar, menggigil kedinginan. Tapi karena istrinya ketok pintu terus, akhirnya suaminya buka pintu. Waktu buka pintu, Smith udah pikir, wah pasti istrinya akan marah, ngamuk dan sebagainya, mencereweti dia. Tapi enggak tuh, istrinya masuk ke dalam. Dia berganti pakaian, saudara sekalian, dengan baju hangat. Dia kemudian masak sup, menghidangkan teh panas. Dan dia panggil suaminya, ayo kita minum. Ayo kita makan sup di luar, dingin sekali. Pasti kamu juga kedinginan. Suaminya kaget. Apa gak salah ini? Dia kok gak marah? Akhirnya dia pikir, oke, waktu dia makan, paling setelah makan, wah mulai. Tapi ternyata enggak juga. Sampai suaminya yang bilang, istriku, aku kan sering berbuat kasar dan jahat sama kamu. Bahkan hari ini aku menutup pintu sehingga kedinginanlah kamu di luar. Kenapa kamu tidak membalas aku? Lalu istrinya bilang, kalau bukan karena Kristus yang kuperingati kelahirannya pada hari Natal, sudah lama aku tinggalkan kau. Aku nggak mau punya suami seperti ini. Tapi aku sadar itu terjadi karena kamu tidak mengenal kasih Kristus. Bertobatlah suamiku, Yesus mengasihi engkau. Hari itu dia memberitakan kasih Yesus kepada suaminya. KKR terjadi, peserta 1 orang dan 1 peserta bertobat. Nangis saudara-saudara. Itulah awal daripada pelayanan Smith Wigglesworth. Yang ternyata Tuhan pakai luar biasa dan karunia kesembuhan ilahi mujizat. Bahkan membangkitkan orang mati. Siapa yang mentobatkan dia? Istrinya. Kalau istrinya bilang, wah punya modal gini. Emang cuma kamu yang bisa, aku juga bisa. Kalau istrinya tinggalkan. Kita gak akan pernah mendengar ada seorang penginjil hebat yang digelari Rasul Iman yang namanya Smith Wigglesworth.
Tapi orang yang hatinya penuh dengan damai sejahtera, itu membuat keluarga menjadi harmonis. Bahkan akhirnya banyak jiwa-jiwa bertobat karena keluarga ini menjadi teladan bagi banyak orang. Siapa yang rindu Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaannya, supaya banyak keluarga diselamatkan. Mulai dari keluargamu sendiri. Damai sejahtera Tuhan mengalir. Yang terakhir, yang keempat, ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang keempat siang ini adalah orang yang sungguh rohani, hatinya tabah ketika menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan aniaya. Barang siapa mengikut Yesus, itu bukan jalannya enak-enak, lancar semuanya. Dia akan menderita aniaya, kata firman Tuhan. Dianiaya bukan karena kebodohannya. Dianiaya bukan karena dosa. Saudara nyolong lalu digebukin orang sekampung, itu bukan salib yang harus saudara tanggung. Itu dosamu sendiri. Tapi kalau kita hidup benar, kalau kita percaya Yesus, kita gak bisa naik jabatan. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita dikucilkan, disingkirkan. Tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah aniaya yang harus kita terima dengan hati tabah. Bentuknya macam-macam, bisa fitnah, aniaya, dipenjara, bahkan dibunuh. Dalam situasi semacam itu, jangan mengasihi diri sendiri. Self pity, aduh saya udah percaya Yesus kok gini amat ya. Mendingan saya tinggalkan Tuhan, saya pikir enak. Percaya sama Yesus. Saudara, percaya Yesus selamat. Itu yang paling penting. Soal enak gak enak itu bukan masalah yang paling penting. Tapi jaminan keselamatan tidak bisa diperoleh di dalam siapapun. Jangan hatimu penuh dengan dendam, tawar hati, percuma. Ikut Yesus, lalu kompromi. Jangan menyerah ketika kesulitan, tantangan datang dalam hidup saudara. Orang yang imannya tidak bertumbuh, aduh COVID lama pisan. Usaha saya kok bangkrut, ikut Yesus gak ada gunanya. Udahlah, saya percaya, dukun aja. Engkau akan kehilangan segala-galanya, saudaraku. Yang dibutuhkan adalah resilient, sikap hati yang tabah, tangguh menghadapi segala tantangan. Kalau engkau menderita, kata Yesus, hendaklah engkau bersukacita, bergembira, karena upahmu besar di sorga. Kalau Yesus menderita, lalu kita menderita, bukankah kita berada pada jalan Yesus Kristus? Itu membuktikan kemurnian iman kita. Sama seperti Yesus, Nabi dan para Rasul dianiaya, tapi mereka tetap memiliki iman yang teguh. 1 Petrus 4 ayat 14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saudara-saudara, saya ingat mungkin akhir 70-an, menjelang tahun 1980-an, ada seorang latar belakang non-Kristen, mencari-cari kesalahan orang Kristen, melakukan banyak hal yang merugikan gereja-gereja di Jawa Barat. Akhirnya ketika dia mencari-cari kesalahan Alkitab, ditangkap Tuhan. Ketika dia membaca pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Dia sadar, aku benci orang Kristen, aku cari-cari kesalahan Alkitab. Ternyata Tuhannya orang Kristen mencintai saya. Dia bertobat jadi Kristen, percaya Yesus. Apa akibatnya? Di penjara 6 tahun karena imannya, saudara. Tapi untunglah dia tidak menyangkal Tuhan. Dalam satu kesempatan dia pernah ngomong, setelah saya keluar dari penjara ada orang-orang mengajak saya kembali kepada kepercayaan yang lama. Saya bilang, ngapain rugi, udah 6 tahun penjara. Ya, kalau mau tetap yang dulu nggak usah di penjara dulu dong. 6
Namanya Yusuf Roni, saudara. Minggu depan dia akan khotbah di sini. Ada orang yang menderita karena Kristus. Kita senang loh bisa ke gereja. Haleluya, puji Tuhan. Ada orang demi imannya harus bertahun-tahun di penjara. Dia cerita, dia pernah dianiaya, disetrum pakai listrik, saudara. Wut. Oh, penderitaan yang terjadi. Tapi dia bilang dulu dia kalau dingin itu suka nyeri tulang-tulangnya. Sakit apa itu ya? Hah? Rematik. Tapi keluar dari penjara rematiknya hilang, saudara. Nggak tahu, mungkin karena terlalu banyak disetrum barangkali, saudara. Jangan lakukan itu di rumah tentunya. Tapi saya melihat di sini orang yang tabah, imannya dimurnikan. Lalu orang yang tabah dalam kesulitan menjadi teladan sehingga bisa menguatkan orang yang lain. Daniel yang tabah dimasukkan ke gua singa, memberikan keteguhan. Kalaupun kita berada dalam gua singa, dalam lembah bayang maut, asal Tuhan besertaku, aku tidak akan takut bahaya. Tuhan akan mengatupkan mulut singa. Sadra, Mesha, Abednego mau dilempar dalam dapur api asal menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Tapi mereka berkata, Tuhan akan melepaskan kami dari dapur api ini. Tapi seandainya tidak, kami tetap akan setia sama Tuhan. Itulah orang yang benar-benar rohani, bukan cuma agamawi. Bagi kita itu berarti, Tuhan, aku percaya tahun ini Engkau akan menyembuhkan penyakitku. Engkau akan memberkati hidupku. Tapi seandainya tidak, aku tetap setia kepada Tuhan. Karena aku setia bukan supaya aku kaya, supaya aku punya ini, punya itu. Aku mau setia kepadamu karena Engkau yang pertama-tama setia dan mengasihi aku. Orang yang tabah hati, dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Mulut singa terkatup, dapur api menjadi tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Karena Tuhan hadir di tengah dapur api dan memberikan pertolongan. Seandainya tahun ini, banyak orang berkata ini tahun di mana akan banyak inflasi, resesi, masalah dan sebagainya. Kita berkata, Tuhan sanggup menolong saya. Bahkan kalau aku harus melintasi dapur api, asal Tuhan beserta saya percaya tidak akan ada yang mencelakakan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan kepadaku. Penutup adalah ini. Saudara, kalau saudara lihat gambar lingkaran di depan, banyak orang untuk berhasil itu lebih menekankan performance di luar. Oh, bajunya lebih bagus, cara penyajiannya, belajar public speaking atau apapun, kemasannya lebih ditata. Oh, itu boleh, bagus. Tapi saya mau bilang, sebetulnya untuk menjadi orang yang berhasil di tengah tantangan, bukan performa luar yang paling penting, tapi karakter yang ada di dalam. Betul, saudara? Tetapi saya mau bilang ada sesuatu yang lebih dalam lagi daripada karakter. Orang-orang bahkan non-Kristen selalu bilang karakter yang harus dibentuk. Itu bagus. Tapi kalau saya baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 jenis buah roh yang dituliskan di sini. Dan semuanya adalah buah roh. Hasil persekutuan dengan Roh Kudus, di mana kerohanian kita bertumbuh, maka karakter ilahi akan nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau hati kita benar, karena relasi kita dengan Tuhan baik, maka karakter akan bertumbuh. Jadi yang paling penting adalah bangunlah kerohanianmu. Milikilah spirit of excellence, roh yang luar biasa. Roh bukan hanya sekedar sikap baik yang kita miliki, tapi ini relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan jika rohani kita sehat, itu akan mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan kita. Kalau roh kita dibangunkan, karakter kita lebih baik. Hikmat Allah akan mengalir, sehingga akan ada terobosan di dalam apa yang kau kerjakan. Keterampilan, skillmu akan bertambah, performancemu akan meningkat. Dan semua dimulai dari roh yang sehat, roh yang perkasa, hubungan dengan Tuhan yang baik.
Dan saya percaya orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain Tuhan akan tambahkan sebagai bonus. Sehingga tahun ini bagi orang yang sungguh cinta Tuhan, mencari wajah Tuhan, segala berkat-berkat Allah akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Ini doa saya, terbukalah jalan bagimu, terbukalah mujizat bagimu, terbukalah pintu berkat bagimu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Ketika engkau menomorsatukan Tuhan, membangun kerohanian kita di atas segala-galanya. Miliki sikap hati yang benar, maka kerohanian kita akan bersinar. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom saudara sekalian, minggu depan adalah minggu yang terakhir untuk kita bisa memberikan persembahan buah sulung untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan buah sulung adalah persembahan syukur karena kita menyadari Tuhan telah memimpin kita sepanjang tahun yang lalu yang penuh dengan tantangan. Sehingga pada bulan Januari ini kita bisa membawa korban sulung kita kepada Tuhan di awal tahun. Saudara bisa memberikan melalui amplop persembahan atau mentransfer ke rekening gereja. Dan kita percaya kalau kita memberi dengan tulus, Tuhan akan membalas berlimpah-limpah. Sesuai dengan firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama atau buah sulung dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Selamat memberi dan berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Amin. Bethel Family Ministry kembali menyelenggarakan Kana Parenting Class yang diadakan secara online dengan tema mendidik anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Kana Parenting yang sudah memberikan pengetahuan yang luar biasa bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita secara Alkitabiah. Kelas diadakan setiap hari Jumat dari 4 Februari hingga 25 Februari, mulai jam 7 malam. Untuk aturan makan, aturan main, aturan tidur, kami juga diajarkan di kelas ini sih, bagus. Pendaftaran melalui link berikut ini. Segeralah mendaftar karena kuota terbatas. Undangan kepada para pengusaha. Kami mengajak Anda bergabung dalam Entrepreneurship Gathering. Dilaksanakan melalui aplikasi Zoom pada tanggal 28 Januari jam 7 malam. Hadir sebagai pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pendaftaran melalui link berikut ini. Memasuki musim yang baru. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.